Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi sallallahu alaihi. Masih di dalam kitab Mala'inur Ra'ad karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Pembahasan kita kali ini di bab sifati abwabil jannah, yaitu sifat pintu-pintunya surga itu seperti apa. Jadi diberikan gambaran, diberikan sifat-sifat yang akan terjadi di surga, yaitu ini baru dari segi pintunya, ya. Memang surga itu sesuai dengan nama kitabnya, yaitu Mala'inun Ra'ad, ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan ada sambungannya itu. Ini hadis Mala'inun Ra'ad wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu hadisnya seperti itu. Jadi surga itu adalah ciptaan Allah yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun dan tidak pernah didengar oleh telinga siapapun dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Maksudnya apa? Kalau terlintas lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Jadi misalnya ada sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis, di dalam keterangan dari ulama tentang surga, maka pasti lebih dari yang diceritakan itu. Nah, maka kita masuk ke pembahasan sifat abwabil jannah. Jadi sifat pintu-pintunya surga itu seperti apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa li hadhil ummah babun mukhtassun yadkhuluna minhu duna sairil umam kama fil musnadi min hadits Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala babu ummati alladzina yadkhuluna minhul jannah arduhu masiratur raqib al-mujawwid thalathan thumma innahum la yudghatuna alaihi hatta takada manakibuhum tazul. Jadi untuk umat ini, ya, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada pintu khusus, ya. Ada pintu yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyi hadisnya ini artinya adalah bab ummati, pintu umatku yang dia akan masuk surga lewat pintu tersebut, maka lebarnya itu selebar, kalau dibayangkan orang menunggangi kuda, dia menunggang kuda selama 3 tahun, ya. Jadi kalau dibayangkan orang mengendarai kuda dari tempat titik A menuju titik B, dan itu perjalanan dia orang berkuda tersebut yang dilalui itu selama 3 tahun lamanya. Berarti menunjukkan saking luasnya
pintu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebesar itu pintu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan summa innahum la yudghatuna alaih. Walaupun pintunya sudah sebesar itu, tapi orang-orang yang masuk ke dalam surga dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudghatun. Apa artinya yudghatun? Berdesakan. Ya, padahal pintunya sudah luas seluas itu, tapi saking banyaknya umat Nabi Muhammad yang masuk, mereka berdesakan. Ya. Hatta takada manakibuhum tazul, sampai hampir-hampir mereka itu terpeleset, ya, terpeleset satu sama lain. Kenapa? Karena saking berdesakannya mereka ketika akan masuk ke dalam pintu surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa fihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril fa akhadha bi yadi fa arani babal jannah alladhi yadkhulu minhu ummati. Malaikat Jibril, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah mendatangiku, kemudian beliau Jibril mengambil tanganku, kemudian aku ditunjukkan oleh malaikat Jibril, itu loh pintu nanti umatmu khusus masuk lewat pintu tersebut. Jadi Nabi Muhammad itu pernah ditunjuki oleh malaikat Jibril bagaimana pintu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wudi'at baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qas'ah min saridin wa lahmin fatanawala dhira wa kana ahabbu syai'ilih fa nahasha nahsyatan. Jadi diceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hidangan satu wadah yang isinya sarid. Sarid itu bubur, ya, sarid walah. Jadi ada bubur dan ada dagingnya, ada daging kambingnya. Kemudian fatana walad dira, maka Nabi Muhammad SAW mengambil bagian lengannya, ya. Jadi itu adalah bagian yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu di bagian lengannya. Kalau kata kita orang sampil, ya. Daging sampil yang paling favoritnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahabbu syai' ilaih. Itu adalah anggota badan domba yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika beliau lagi enak-enak mengunyah dan ada para sahabat di sisi beliau dikatakan di sini fana hasyana hasyatan. Beliau munyah, lahar munyahnya Nabi Muhammad SAW. Hanya beliau bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, aku adalah penghulu manusia, atau aku adalah tuan untuk semua manusia pada hari kiamat. Kemudian beliau diam, melanjutkan makan lagi. Fana hasya summa nahasya ukhra, makan lagi, mengunyah lagi, makan. Beliau mengulangi omongannya, mengulangi ucapan beliau. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu manusia di hari kiamat. Ya. Akhirnya beliau diam, sahabat pun diam juga. Karena Nabi Muhammad SAW tidak melihat ada reaksi dari para sahabatnya, beliau mengingatkan, ala taquluna kaifa ya Rasulullah, kata beliau bersabda dan beliau bertanya kepada para sahabat, kalian wahai sahabatku tidak tanya dah, bagaimana itu terjadi? Kok bisa antum atau anda menjadi penghuluan di antara manusia di pada hari kiamat? Kalian nggak tanya gitu. Akhirnya para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah,
bagaimana ya Rasulullah itu bisa terjadi? Kok bisa Anda menjadi Sayyidun Nas, menjadi penghulu manusia di hari kiamat? Hanya beliau menceritakan tentang apa yang terjadi di hari kiamat. Akhirnya beliau melanjutkan hadisnya, yaqumun nasu li rabbil alamin fayusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhum al-basar. Maka yaqumun nas, manusia itu berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diperdengarkan ada orang yang menyeru dan tidak ada satupun di antara manusia itu yang terhalangi. Yang futuhumul basar. Jadi walaupun dikumpulkan seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, tapi tidak ada yang terhalangi siapapun di antara mereka. Akhirnya beliau melanjutkan hadis yang menjelaskan tentang syafaat, yang hadisnya itu sudah sering kita dengar di Maulid, di kitab-kitab sirah Nabawiyah. Ya, ada Nabi Adam didatangi minta syafaat ke Nabi Adam. Saya bukan ahli untuk memberi syafaat. Para nabi didatangi semuanya, mereka tidak bisa memberi syafaat. Akhirnya mereka, para umat yang membutuhkan syafaat itu datang ke Nabi Muhammad SAW, minta syafaat dan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya. Hadisnya panjang aslinya, tapi ini disebutkan yang penting-penting saja, yang ringkas. Kemudian beliau berkata, fa'antaliqu fa'atil arsya fa'aqa'u sajidan li rabbi. Hanya aku berjalan, aku mendatangi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku sujud, kemudian aku disuruh berdiri mengangkat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ummati, ya Allah, umatku ya Allah, aku ingin memberi syafaat kepada umatku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat. Apa yang dikatakan oleh Allah? Adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min babil aiman wa hum syuraka'un nasi fima siwa dzalika min al-abwab. Masukkan umatmu orang-orang yang masukkan umatmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi dikatakan di situ Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada 70.000 umatnya, bahkan lebih. Ya, melewati pintu yang sebelah kanan. Nah, dan mereka itu adalah orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Itulah umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, yaitu melewati al-babul aiman, melewati pintu sebelah kanan, diceritakan di hadis ini. Nah, jadi pintu sebelah kanan yang ada di surga itu adalah untuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan mereka itu masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk pintu surga lewat bagian kanan ini. Nah, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, inna abwabal jannah hakadha ba'duha fawqa ba'd. Pintu surga bentuknya itu seperti ini. Bentuknya tersusun dari bawah sampai ke atas dengan rapi seperti itu. Kemudian dikatakan idahum indaha bisyajaratin fi asliha aynani tajriyan fayashrabuna min ihdahuma fala tatruku fi butunihim qada wala adha illa ramatuhu wa yaghtasiluna min al-ukhra fatajri alaihim nadratun na'im fala tash'atu ru'usuhum wala tataghayyar absyaruhum ba'da hadha abadan. Yang artinya ketika mereka umat Nabi Muhammad SAW sudah masuk surga, mereka itu melewati pohon dan di bawah pohonnya itu ada sungai yang mengalir. Dikatakan
orang-orang yang minum dari sungai yang mengalir di dalam surga tadi, di bawahnya pohon, itu ketika mereka minum dari air sungai yang mengalir di bawah pohon tersebut, maka segala penyakit dikeluarkan setelah minum air sungai yang ada di surga tersebut. Dan bukan cuma diminum toh, mereka orang-orang yang berbondong-bondong minum dari air sungai tadi, mereka mandi dengan air sungai tadi sehingga terpancar cahaya dari kulit mereka yang mandi di sungai tersebut. Ya, itulah salah satu kenikmatan yang bakal terjadi di surga. Nah, akhirnya fayadkhulur rajul wa huwa ya'rifu manzilahu wa tatalaqahumul wildan fayastabshiruna bi ru'yatihim kama yastabshirul ahlu bil hamim yaqdu minal ghaibah fayanṭaliquna ila azwajihim fayukhbirunahunna bi mu'ayyanatihim. Bagaimana diceritakan ketika orang itu masuk surga dan dia sudah tahu di mana alamat rumahnya. Jadi kan surga itu luas ya. Nah, dan masing-masing punya tempatnya masing-masing. Akhirnya ada orang yang masuk surga, ketika dia itu masuk surga, dia akan disambut oleh al-wildan. Ya, disambut oleh wildan. Siapa itu wildan? Ya, jadi adalah mereka anak-anak yang masih kecil sudah meninggal. Ya, entah itu yang anak-anak yang keguguran atau masih kecil sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti di surga menyambut ahli surga ketika baru masuk surga, pertama kali disambut oleh anak-anak kecil. Sehingga ketika mereka disambut oleh anak-anak kecil, maka mereka akan menjadi senang dan gembira karena sambutan tersebut. Kemudian diceritakan fayattaliquna ila azwajihim, mereka yang sudah menikah menuju ke istri-istri mereka ketika sudah masuk surga. Fayattaqiu ila sariri fayanduru ila asasi baiti, hingga dia bersandar ke tempat tidurnya, kemudian dia melihat ke perabotan yang ada di surga itu. Fa idza huwa qad ussisa 'ala lu'lu', dan perabotan yang ada di surga ini sudah tersusun dibuat dari lu'lu', permata. Kalau di sini kan kayu, besi, tapi kalau di surga terbuat dari permata perabotannya. Summa yanduru fi akhdar wa ahmar wa asfar. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, warna-warni. Summa yarfa'u ra'sahu ila sama'i baiti. Kemudian dia mengangkat pandangannya melihat ke atap rumahnya. Falawla annahu khuliqa lahu lan tab'a basaruhu fayaqul alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka ketika orang sudah masuk surga dan melihat kenikmatan yang ada di surga tersebut, apa yang dikatakan orang yang masuk surga tadi? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena sudah memberikan aku hidayah untuk masuk ke agama Islam sehingga bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga tadi. Itulah ucapan orang yang sudah masuk surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kecuali Allah lah yang memberi kita petunjuk. Nah, wa fi qoulihi subhanahu wa ta'ala jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqi'ina fiha yad'una fiha bi fakihatin katsiratin wa syarab. Makna badi' wa ra'i'. Jadi di ayat yang barusan itu maknanya itu indah sekali. Ya, apa yang dimasukkan dengan ayat barusan dijelaskan oleh beliau, wa huwa annahum idza dakhalul jannah lam tughlaq abwabuha 'alaihim bal tabqa mufattahatan kama hiya. Jadi ketika orang itu sudah masuk surga, maka pintu surga itu tidak akan pernah tertutup. Ya,
termasuk salah satu kenikmatannya yang ada di surga, dan ini adalah sifatnya pintu surga. Pintu surga itu tidak pernah tertutup sama sekali. Jadi orang bisa mampir ke satu tempat dan tempat yang lain, ya bisa keluar masuk antara satu surga ke surga yang lain. Beda dengan pintu neraka. Wa amanna fa idza dakhalaha ahluha ughliqat alaihim abwabuha. Kalau pintu neraka, kalau sudah dibuka dan orang-orang yang disiksa neraka itu sudah masuk, maka pintu neraka tidak pernah terbuka sama sekali. Itulah perbedaan pintu surga dan pintu neraka. Kalau pintu surga termasuk rahmatnya Allah dibuka, supaya apa? Supaya orang bisa merasa lega, bisa mondar-mandir. Tapi kalau pintu neraka itu tertutup, benar-benar tertutup, sehingga orang yang sudah masuk satu level yang ada di neraka nggak bisa minta ke level yang lebih ringan lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah dia tetap di bagian neraka tersebut. Nah, apa ayat yang menunjukkan atas hal ini? Yaitu di dalam surat Al-Humazah, yaitu innaha alaihim muqsadah. Nah, itu yang menjelaskan bahwa pintu neraka itu tertutup di atas mereka. Makanya dikatakan di sini wa minhu sumyal bab wasidah. Jadi ada pintu neraka itu dinamakan wasid, berasal dari kata bahasa Arab wasada. Apa itu artinya? Wasid yaitu yang artinya adalah tertutup, pintu yang tertutup. Qad ju'ilat al-imad mumsikatan lil abwab min khalfiha kal hajaril azim alladhi yuj'alu khalfal bab. Jadi di balik pintu neraka itu tadi ada penahan sehingga pintu neraka tadi itu tidak bisa terbuka. Seakan-akan ada batu yang besar yang menahan pintu neraka sehingga tidak bisa terbuka. Makanya kalau pintu neraka tidak bisa terbuka lagi. Nah, qala Muqatil yakni an abwabuha alaihim mutbiqah fala yuftahu laha bab. Jadi pintu neraka itu benar-benar tertutup dan tidak ada satupun yang diizinkan tidak mendapatkan izin untuk membukanya. Berarti yang bisa membuka pintu neraka itu adalah orang atau makhluk yang telah diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wala yakhruju minha ghammun wala yadkhulu fiha ruhun akhiral abad. Tidak ada roh yang lain atau jasad yang lain yang ditentukan untuk masuk neraka untuk masuk ke dalam neraka tersebut. Nah, apa isyarah yang terjadi kalau pintu surga itu bisa terbuka, kalau pintu neraka itu tidak bisa terbuka? Maka dijelaskan oleh ulama, fa inna fi taftihil abwab lahum isyarah ila tasarrufihim wa dhahabihim wa iyabihim wa tabawu'ihim minal jannah haitsu sya'u. Jadi itu intinya. Kenapa kok pintu surga itu bisa terbuka? Karena penduduk surga itu mondar-mandir antara satu surga ke surga yang lain. Kemudian juga wa dukhulul malaikat juga biar bisa keluar masuk. Untuk apa malaikat keluar masuk? Karena kadang-kadang malaikat itu memberikan hadiah, memberikan hidangan kepada ahli surga, hidangan khusus. Ada persembahan untuk ahli surga. Siapa yang mengantarkan? Yang mengantarkan adalah malaikat. Kalau pintunya tertutup nanti nggak bisa lewat. Jadi ini adalah fungsinya terbuka supaya malaikat bisa memberikan hidangan, bisa memberikan hadiah untuk para ahli surga. Wa dukhuli ma yasurruhum alaihi fi kulli waqtin. Nah, intinya seperti itu. Wa aidan isyarah ila annaha daru amnin la yahtajuna fiha ila ghalqil abwab. Menunjukkan kenapa kok pintu surga itu terbuka. Menunjukkan surga itu adalah daru amnin, rumah yang aman, tempat yang aman, tidak perlu ditutup. Kalau sudah tempat aman itu tidak perlu ditutup lagi. Kalau ditakutkan ada yang mengganggu, mesti rumah kan harus ditutup, dikunci bahkan ya.
Nah, tapi kalau di surga karena dia itu adalah tempat yang aman, maka tidak pernah tertutup pintu surga. Kemudian wala makanatil jinan darajat ba'duha fawqa ba'din kanat abwabuha kadzalik wa babul jannah al-'aliyah fawqal jannah allati tahtaha wa kullama 'alatil jannah ittasa'at fa'aliha awsa' min duniha wa sa'atul abwab bihasabi sa'atil jannah. Jadi dikatakan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya surga yang paling rendah adalah yang di bawah. Kemudian yang paling tinggi adalah yang di atas. Nah, dan pintu surga semakin tinggi derajatnya surga, semakin besar pintu surga tersebut. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan tentang pintu surga. Mudah-mudahan kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan melewati pintu-pintu yang indah yang sudah disebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan tentang di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk apa? Kita dianjurkan untuk mempersedikit makan. Ya. Anda baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Min fawaidis shaum an yatadzakkara al-insan al-fuqara wal masakin wal mankubin wal makrubin. Jadi termasuk dari faedah orang itu melaksanakan puasa itu apa faedahnya? Yaitu supaya manusia ini ingat bahwasannya selain dirinya ini yang mungkin dia itu adalah orang yang cukup, tapi ingat ada orang yang di bawah dia dalam segi keuangan, dalam segi harta, dalam segi kemampuan. Mungkin dirinya bisa makan setiap hari 3 kali, tapi di luar sana ada orang yang 3 hari baru makan sekali. Jadi faedahnya puasa itu untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya kita ini nggak lupa di luar sana itu ada orang yang merasakan lapar juga. Kita mungkin kalau lapar tinggal cari makan. Kenapa? Karena punya uang, mungkin karena tersedia di rumah. Tapi kalau di luar sana para fuqara wal masakin, mereka harus bekerja dengan lebih ekstra dulu baru mereka mendapatkan uang sehingga mereka bisa menikmati makanan. Jadi faedahnya puasa itu adalah supaya kita mengingat bahwa ada orang yang status sosialnya berada di bawah kita. Sehingga kalau kita ingat ada orang seperti mereka, fayata'attaf alaihim, maka kita bisa menyayangi mereka, bukan meremehkan mereka. Wa yarhamuhum, kita menyayangi mereka, kita mengasihi mereka. Wa yuwasihim, dan kita membantu mereka. Ya, makanya ketika bulan puasa ini adalah bulan untuk berbondong-bondong untuk membagikan harta, khususnya membagikan orang memberi buka puasa, dan itu faedahnya sangat besar. Kemudian wayatafaqadu, mencari, sehingga kalau nggak ada dicari mana nih orang yang membutuhkan, pengen anak kasih, itulah fungsinya. Yatasaddaq alaihim, bersedekah terhadap orang yang membutuhkan, itulah faedah yang bisa muncul ketika orang itu berpuasa. Amma idza kana tulan nahar wa huwa syab'an ma yash'ur bil ju' fa innahu ma yatadhakkaruhum. Sehingga kalau dia itu sehari-hari sepenuh siangnya itu benar-benar kenyang, tidak merasakan lapar sama sekali, fa innahu ma yatadhakkaruhum, maka dia itu tidak akan mengingat orang yang merasakan lapar. Kama mayurwa an Nabiillah Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang diceritakan tentang Nabi Yusuf. Bagaimana
Apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Jadi diceritakan beliau ba'dama makkanahu Allahul ard wa a'tahu Allah taala khazainal ard. Ketika Nabi Yusuf sudah diberi kemakmuran, bahkan diberi harta yang melimpah, bahkan kan sampai menjadi raja Nabi Yusuf ya. Apa yang beliau katakan? Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Itu ayatnya dikatakan karena biyadihi khazainul ard. Nabi Yusuf ini sudah memegang lemari atau harta karun yang ada di bumi ini. Maksudnya beliau diberi mamlakah, diberi kerajaan, beliau menjadi raja. Dan beliau memiliki harta yang banyak. Tapi walaupun beliau itu memiliki keutamaan seperti itu, memiliki kekayaan yang luas, memiliki harta yang banyak, ma'adzalika dikatakan di sini kana yaju'u daiman. Beliau selalu merasakan lapar. Sehingga ditanya, anta ma'a Allah taala min hadhihi ni'mah min khazail ard wa taju'. Ada yang tanya kepada Nabi atau mengingatkan Nabi Yusuf, wahai Nabi Yusuf, kamu ini hartanya antum banyak, uangnya antum banyak, kerajaan antum besar, kenapa antum masih merasakan lapar ya Nabiullah Yusuf? Hanya apa yang beliau katakan, ana akhsha in syabi'tu an ansal ja'in. Aku takut kalau aku ini lapar, aku takut kalau aku ini kenyang, aku akan melupakan orang-orang yang lapar. Jadi faedahnya kita berpuasa, bagaimana yang dikatakan Nabi Yusuf, supaya kita tidak melupakan orang-orang yang lapar di luar sana. Kemudian ada nasihat di sini dijelaskan, ba'duhum yastaksir minas sahur khaufan minal ju' fi naharihim ma'anal ju' wal maqsud minas shaum. Sebagian orang ketika sahur dikenyang-kenyangin satu piring, waduh kayaknya kalau satu piring ini jam 8 sudah lapar lagi, 2 piring akhirnya dia makan. Nah, kalau 2 piring setidaknya jam 12 siang sudah terakhir yang merasakan kenyang. Setelah jam 12 siang anak lapar lagi. Padahal tujuan puasa bukan seperti itu. Ya, ba'dhum yastaksir minas sahur khaufan minal ju'. Dia takut merasakan lapar. Nah, ini salah ya. Justru tujuannya kita puasa supaya kita merasakan lapar. Nah, itulah sebagian orang seperti itu, dan kita jangan niru. Kita yang sewajarnya ya. Buka puasa dengan sewajarnya. Begitu sahur juga jangan persiapan sahur mau puasa seharian akhirnya makan 3 piring, 4 piring. Mau dibilang tadi. Nah, akhirnya ada penjelasan lagi. Wahid marra fi tariq ala wahid yumsik ala batnih yatawajjah. Ada cerita dia. Ada seseorang lewat di jalan menemui orang yang megang perut kesakitan. Akhirnya ditanya, kenapa itu? Anak perut anak sakit. Kenapa? Anak kelaparan, belum makan. Anak gak ada makanan. Akhirnya karena saking laparnya dia itu megang perutnya. Akhirnya setelah itu orang yang lewat tadi itu tahu-tahu setelah lewat ketemu lagi sama orang dengan keadaan yang sama, tapi penyebabnya berbeda. Dia kesakitan, merintih kesakitan. Kenapa ini sekarang? Tadi Anda lihat ada orang yang perutnya sakit, kenapa? Kelaparan. Akhirnya ketemu lagi, ente kelaparan juga, Anda anak kekenyangan. Tuh, sebaliknya ini. Akhirnya anak kekenyangan, anak saking banyaknya makan sampai perut anak sakit. Akhirnya dikatakan, coba yang sebagian ini makanannya dibagi, akhirnya stabil, akhirnya adil, seimbang.
yang sebagian ini makannya nggak banyak-banyak dikasihkan ke sama yang satunya, akhirnya perutnya sama-sama tidak merasakan sakit. Yang satu sakit karena kelaparan, yang satu sakit karena kekenyangan perutnya. Itulah karena sebab dia itu tamak sehingga dia tidak memedulikan orang lain yang merasakan lapar. Nah, itulah fungsi dari puasa. Jadi kita melaksanakan puasa ini fungsinya adalah untuk merasakan kelaparan, hingga kalau kita merasakan lapar kita mengingat bahwasanya di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan dan kita supaya bisa mengasihi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabb.